Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada, kiranya Tuhan selalu menyertai kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Saat ini saya memiliki satu cerita ilustrasi di mana tinggal di pedesaan ada seorang kakek tua. Dia bosan dengan kehidupan yang begitu-begitu saja. Dia bosan dengan tingkah lakunya yang menghasilkan dosa. Akhirnya dia memutuskan untuk bertobat. Sebelum dia bertobat, dia berkomitmen dengan Tuhan. Tuhan, aku bertobat, tapi aku tidak mau berurusan dengan dunia luar, tidak mau berurusan dengan orang-orang dunia, karena mereka telah menyesatkan aku. Suatu saat pertobatan terjadi. Sang kakek memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, membaca firman-Nya, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, begitu-begitu saja setiap hari. Suatu ketika kakek ini melihat dari jendelanya ada seorang pemuda sedang berjalan kaki. Lalu pemuda ini diganggu dengan gerombolan pemuda yang lain. Lalu pemuda ini uangnya diambil, dirampas, justru bakal dipukul dengan pemuda yang lain tadi. Sang kakek hanya melihat. Jarak dari pemuda itu diganggu dengan di rumah kakek dekat. Jadi karena sang kakek tidak mau lagi berurusan dengan orang luar, sang kakek setelah berkomitmen tidak mau lagi mengurus-ngurus urusan di luar sana. Akhirnya kakek ini tidak menolong pemuda itu. Saudara yang terkasih, dari sini kita mengambil pelajaran bahwa iman seorang kakek ini bisa dikatakan mati. Kenapa? Karena dia mendengarkan firman Tuhan. Dia memuji Tuhan. Tapi dia tidak mau menolong orang. Padahal dia tahu kalau dia tolong, itu menghasilkan buah yang baik bagi diri dia sendiri. Yakobus 4 ayat 17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Orang tahu kalau dia itu bisa berbuat baik. Orang tahu kalau dia itu bisa menolong, tapi dia tidak melakukannya. Itu sama saja dengan berdosa. Karena dia mendengarkan firman Tuhan, dia rajin berdoa, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, dia tidak menolongnya, maka ibadahnya bisa dikatakan sia-sia. Iman seperti itu adalah iman yang mati. Iman itu harus sesuai dengan tingkah laku dan tindakan kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita harus bertindak apa yang kita dengar. Tuhan bilang ampuni sesamamu. Lalu kita bertindak, kita mengampuni. Itu yang dinamakan iman yang sesungguhnya. Jadi saudara, iman itu tidak dengan setengah-setengah. Karena kalau dengan setengah-setengah, dia tidak bisa bertumbuh. Iman itu langsung jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan disertai dengan tindakan, jangan tidak dengan bertindak. Terima kasih, sampai di situ ilustrasi singkat dan firman yang bisa saya bagikan. Kiranya Tuhan menyertai kita dimanapun saat ini kita berada. Shalom dalam nama Yesus.